warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas mengenai penerimaan calon praja IPDN yang pendaftarannya akan dilaksanakan 8 sampai 23 Juni 2020. Jadi persyaratan pendaftarannya yaitu persyaratan umumnya warga negara Indonesia, usia peserta minimal 16 dan maksimal 21 pada tanggal 31 Desember 2020. Dan bagi pria memiliki tinggi badan 190 dan wanita 155. Untuk persyaratan administrasi berijazah paling rendah sekolah SMA atau madrasah aliyah termasuk lulusan paket C dengan ketentuan nilai rata-rata ijazah minimal 7 untuk nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah lulusan tahun 2017 sampai 2020. Nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan 65 untuk nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai 2020. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau KK dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Surat keterangan lulus dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang bagi siswa tahun ajaran 2019-2020. Surat keterangan orang asli Papua khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kota masing-masing. Alamat email yang aktif dan pas foto. Persyaratan khusus: tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana, tidak bertindik atau bekas tindik, tidak bertato atau bekas tato, tidak menggunakan kacamata, lensa kontak, belum pernah menikah, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku, bersedia diberhentikan sebagai praja jika melakukan tindakan kriminal. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada website SPCP IPDN. Jadi alur pendaftarannya akses portal scasn.bkn.go.id, kemudian verifikasi, kemudian mendaftar. Setelah mendaftar, verifikasi dan membayar, kemudian ujian seleksi CAT. Setelah itu hasil seleksi. Panitia seleksi penerimaan sekolah kedinasan tahun 2020 akan mengumumkan pelamar yang menyatakan lulus seleksi dan diterima di sekolah kedinasan. Pelamar dapat mengecek informasi tersebut di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Tahapan seleksi penerimaan calon praja IPDN 2020. Jadi dimulai dari SKD dulu, seleksi kompetisi dasar, dilakukan dengan menggunakan sistem CAT oleh BKN. Kemudian tes kesehatan tahap 1 akan dilakukan oleh kepolisian daerah dan Pantohir. Verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran dan tes kesehatan tahap 2. Jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2020. Pelamar mendaftar secara online, mengakses ke portal SSCASN BKN.
kemudian membuat akun, kemudian login dengan menggunakan nick dan password. Setelah itu memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata dan mengunggah dokumen. Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Verifikasi dokumen, kemudian pengumuman verifikasi dokumen tanggal 26. Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan diumumkan tanggal 6 sampai 14 Juli. Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP cetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada tanggal 6 sampai 14 Juli di website dikdin.bkn.co.id. Kemudian pengumuman peserta SKD tanggal 16 Juli, pelaksanaan SKD Juli 2020, pengumuman SKD Agustus 2020. Jadi pelaksanaan SKB CPNS umum dilaksanakan setelah ini nih, SKD Dikdin. Kemudian pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 Agustus sampai September 2020 Kepolisian Daerah. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1 Agustus sampai September 2020 Pantuhir. Jadi tes kesehatan tahap 2-nya Agustus sampai September Kepolisian Daerah. Pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1-nya di website spcp.ipdn.ac.id. Kemudian registrasi penerimaan calon pelajarnya di IPDN Kampus Jatinangor Agustus sampai September 2020. Nah, ini kuota per provinsi. Jadi Aceh 51, Sumatera Utara 71, Jawa Barat 75, Yogyakarta 15, Jawa Timur 82, Jakarta 17, dan lain-lain. Jadi pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2020 tidak dipungut biaya kecuali pada tahap seleksi kompetisi dasar SKD. Kenakan biaya 50.000 per orang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 363 tahun 2016. Apabila terdapat pihak oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon proyek IPDN, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan. Informasi resminya di SPCP IPDN AC.id 2020. Ada nomor telepon yang tertera. Oke, semoga berhasil dan semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.